Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan semangat di edisi Lintas Badua sepekan hari ini. Tentunya kami hadir untuk menemani Anda di Minggu 23 Februari 2025. Akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda. Dan bersama saya Miratun Nahar, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali lintas sepekan hari ini, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalsel yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran termasuk di sektor pendidikan. Bertajuk Indonesia Gelap, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Senin 17 Februari 2025. Dalam aksi ini, mereka menuntut pemerintah untuk mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi anggaran, diantaranya sektor vital seperti pendidikan. Mereka menilai efisiensi anggaran tersebut akan memberikan dampak yang merugikan termasuk pada dunia pendidikan, seperti kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT, pengurangan berbagai beasiswa, serta berkurangnya tunjangan dosen dan tenaga pendidik. Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan anggaran. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP Kemendikti-Saintek, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Namun Ketua BEM UIN Antasari Abdurrahman mengingatkan untuk tidak lengah dan terus mengawal kebijakan tersebut. Itu demikian rupa kita bisa melihat, bisa dibuat-buat dan juga bisa dimainkan. Tapi hari ini bagaimana kita melihat seluruh wilayah BEM seluruh Indonesia itu bergerak dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Miangas sampai Pulau Rote. Hari ini saya rasa serentak di seluruh Indonesia, bahkan ada di tanggal 18 bahkan sampai tanggal 19 itu masih bergerak untuk menyuarakan segenap aspirasi ini. Walaupun kita hari ini melihat bahwa ada kemunculan dari Kementerian Keuangan bahwa tidak akan berpengaruh apa segala macam, tapi kita jangan sampai lengah akan hal semua ini karena bisa saja itu berubah dalam waktu yang singkat bahkan tidak terduga-duga. Barangkali itu. Selain itu, Abdurrahman juga menyoroti survei 80% kepuasan atas kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, selain menyoroti pada kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan, aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan juga membawa 9 poin tuntutan lainnya. Sementara itu, pada aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat pada Senin 17 Februari 2025, tidak hanya menyoroti pada kebijakan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil itu juga membawa 9 tuntutan lainnya. Di antaranya mulai dari perihal efisiensi anggaran secara umum, menolak RUU Minerba, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, alokasi perencanaan target MBG, hingga menolak izin mengelola tambang bagi kampus. Pertama, menuntut agar transparansi dalam peninjauan rekonstruksi ulang anggaran yang matang. Yang kedua, menuntut agar melakukan alokasi perencanaan target MBG pada daerah 3T. Yang ketiga,
menuntut membatalkan dan evaluasi ulang kebijakan pengurangan beasiswa. Yang keempat, menuntut agar meninjau ulang kembali kebijakan pemangkasan anggaran BPJS dan kesehatan. Yang kelima, menuntut dan mengecam akan pengurangan anggaran BOPTN dan BPPTN-BA sebesar 50%. Yang keenam, menuntut agar peninjauan kembali proyek strategis nasional yang tidak pro rakyat. Yang ketujuh, menuntut agar menolak RUU Minerba terkait konsesi tambang terhadap perguruan tinggi. Yang kedelapan, menuntut agar mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Yang terakhir, menuntut agar segera mengesahkan dan tuntaskan RUU Masyarakat Adat. Untuk itu, dalam aksi ini, mahasiswa mendesak agar perwakilan DPRD Kalsel yakni dari Komisi 4 Bambang Yanto bersama Dirham Zain dari Komisi 1 menandatangani surat tuntutan tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, saya tanda tangani aspirasi bubuhan adik-adik mahasiswa. Karena aspirasi kalian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politis kan itu. Oleh karena itu saya tanda tangani atas nama ketua, yaitu saya nama Dirham Zain. Koordinator aksi yang juga ketua terpilih BEM ULM menegaskan, jikalau tuntutan ini tidak disampaikan ke pusat, mereka tak segan akan kembali menggelar aksi lanjutan. Kami sepakat bahwa ketika memang poin tuntutan yang kami sampaikan hari ini tidak disampaikan di pusat di hari Rabu dan tidak dipublikasi di media pada hari Kamis, kami aliansi bahkan kembali turun ke jalan dengan massa yang berlipat ganda. Tidak hanya di Kalimantan Selatan, aksi serupa juga digelar di berbagai wilayah Indonesia yang menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap di depan DPRD Kalsel sempat memanas saat aparat mencegah pembakaran ban, memicu adu mulut dan aksi saling dorong. Di tengah aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Senin 17 Februari, sempat terjadi ketegangan antara demonstran dan aparat kepolisian. Insiden ini bermula ketika seorang demonstran berupaya membakar ban di ruas Jalan Lampung Mangkurat Banjarmasin. Namun sebelum aksi tersebut berlangsung, aparat kepolisian sigap mengamankan ban dan bahan bakar yang hendak digunakan. Situasi pun memanas, memicu adu mulut dan aksi saling dorong antara demonstran dan petugas keamanan. Pada aksi ini, selain berorasi, para mahasiswa juga melakukan aksi simbolik dengan memasang berbagai spanduk berisi kecaman terhadap kebijakan pemerintah. Mereka bahkan menutup papan nama kantor DPRD Kalsel dengan spanduk sebagai bentuk protes dan simbol kekecewaan terhadap lembaga legislatif tersebut. Hal ini juga memicu aksi tarik-menarik antara aparat yang berupaya mencopot spanduk dengan para demonstran yang bersikeras mempertahankannya. Namun secara keseluruhan, unjuk rasa berjalan kondusif. Kepala Bagian Operasi Kabak Ops Polresta Banjarmasin, Kompol Imade Subagia Wirya, memastikan bahwa jalannya aksi tetap aman dan terkendali. Sebenarnya itu bukan grup dari mahasiswa. Mereka orang yang sudah jadi bekas mahasiswa, tapi hendak bergabung dalam unjuk rasa. Mau bakar ban, tapi kita amankan.
tapi kita lakukan secara persuasif dan humanis. Itu aja. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, setelah melalui serangkaian kegiatan mulai dari tes kesehatan hingga geladi kotor dan geladi bersih, akhirnya Haji Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. H. Muhyiddin dan Hasnur Yadi Sulaiman akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan periode 2025-2030. Pelantikan secara serentak bersama ratusan kepala daerah lainnya di Indonesia ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2025-2030 dengan visi besarnya menjadikan Kalimantan Selatan gerbang logistik Kalimantan. Pelantikan ditandai penyematan tanda pangkat oleh Presiden kepada kepala daerah yang diwakili oleh Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Ditemui usai pelantikan, Gubernur Kalsel Muhyiddin menyatakan bersyukur hari ini resmi dilantik oleh Presiden RI bersama ratusan kepala daerah se-Indonesia setelah sebelumnya juga telah menjalani serangkaian kegiatan yang cukup melelahkan. Usai dilantik, Muhyiddin mengaku akan kembali menjalani kegiatan orientasi di Kota Magelang, Jawa Tengah selama 8 hari mulai 21 hingga 28 Februari mendatang. Ya, alhamdulillah ini kita setelah pelantikan ini kita mengikuti orientasi atau retreat ke Magelang, yaitu sekitar 8 hari mulai besok tanggal 21 sampai tanggal 28. Nah ini kemungkinan Kalimantan Selatan akan diambil Sekda mungkin sama wakil. Sementara itu Presiden RI Prabowo Subianto dalam arahannya menyatakan pelantikan ini merupakan momen bersejarah karena dilakukan secara serentak dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah di seluruh Indonesia. Prabowo juga menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa meskipun berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, namun tetap keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2024 Bupati dan Wakil Bupati Banjar Saidi Mansur Said Idrus Al-Habsyi resmi dilantik menjadi Kepala Daerah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pasangan petahana Saidi Mansur Said Idrus Al-Habsyi resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2025-2030 usai dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis tadi. Bersama 961 kepala daerah terpilih lainnya dari berbagai daerah, Saidi bersama Said Idrus antusias dan semangat mengikuti serangkaian upacara pelantikan mulai kirap dari Monas menuju Istana, dilanjutkan pembacaan Kepres terkait pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, serta keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, Wakil Wali Kota, hingga pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepala daerah yang baru dilantik. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat
atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Bupati Banjar Saidi Mansur menyatakan rasa syukurnya karena diberikan kesempatan mengikuti kegiatan pelantikan di istana yang merupakan sejarah untuk pertama kalinya dilantik secara serentak oleh Presiden. Bersama Said Idrus, Saidi meminta doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Banjar agar dapat menjalankan tugas dan amanah dengan lancar. Usai pelantikan, para kepala daerah berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah guna mengikuti retret selama 7 hari. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan Komisi 1 Perdalam Informasi Usulan Pemekaran Wilayah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.